أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wa ibadallah, usikum wa yarhamukallah wa faza muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dengan hari Jumat kembali. Sebuah hari yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang banyak memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, untuk terus menambahkan amal-amal soleh kita, untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita, yang sampai hari Jumat ini berlalu tanpa ada tambahan keimanan dan ketakwaan ibadah, tanpa ada tambahan amal soleh di antara kita, tanpa ada tambahan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, suri pauladan kita, seorang manusia agung yang menjadi satu-satunya manusia sempurna yang menjadi totalitas tuntunan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini izinkan khatib untuk memberikan nasihat untuk diri sendiri dan juga untuk seluruh jamaah. Mudah-mudahan khutbah pada hari ini menambah tambahan ilmu, tambahan amal soleh untuk kita semuanya. Untuk itu
marilah kita berjuang mujahadah pada Jumat ini untuk senantiasa mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya agar ada bekal ilmu, bekal tambahan amal soleh untuk kita semua. Kita lihat perkembangan umat Islam yang ada sekarang ini, kita sering menyebutnya mengalami dekadensi moral. Apalagi di zaman adanya media sosial. Kalau kita lihat komentar-komentar yang ada di media sosial, kadang-kadang kita miris. Begitu banyak komen-komen yang begitu pedih, begitu jahat, begitu zalim, seakan-akan tidak takut akan dosa semua komen-komen yang kita lakukan. Di luar itu, generasi-generasi kita perzinahan meningkat, bunuh diri meningkat, dan beberapa keburukan-keburukan lain yang meningkat, termasuk banyak pembunuhan dan seterusnya yang kita bisa lihat. Suami membunuh anak, suami membunuh istri, dan seterusnya. Itu banyak berita-berita ini berseliweran. Tentu kita sebagai umat Islam khawatir, miris ada apa dengan umat Islam itu. Kita sudah mempelajari akidah, sudah mempelajari tauhid. Kita juga sudah mempelajari syariat, hukum-hukumnya. Dan kita juga lengkapi dengan mempelajari akhlak Islam. Tetapi kadang-kadang semua yang kita pelajari itu kadang-kadang tidak berbekas ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Pada kesempatan ini, khotib ingin menyampaikan fokusnya terkait dengan pada masalah akhlak. Bagaimana agar kita umat Islam ini bisa menyempurnakan akhlak-akhlak kita sehingga dalam kehidupan sehari-hari akan terlihat bahwa kita sebagai muslim, sebagai umat Islam yang begitu kafah, yang begitu bisa menebarkan kebaikan sebagai rahmatan lil alam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Bahwa sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan atau shariful akhlak pada hadis yang lain. Jemaah sekalian, lalu apa yang disebut dengan akhlak? Akhlak adalah sebuah tingkah laku yang menyempurnakan dari semua ilmu-ilmu yang kita pelajari, yaitu tauhid, akidah, dan juga syariat. Dan yang menampilkan kondisi kita sebenarnya, bagaimana sebenarnya sikap dan perilaku kita itu ada dalam akhlak. Untuk itu pada kesempatan hari ini menyampaikan 3 jenis akhlak yang paling utama yang disampaikan oleh seorang ulama, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama tabi'in yang hidup pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3 tahun sebelum Umar bin Khattab wafat, Hasan Al-Basri lahir. Kemudian diajaklah Hasan Al-Basri yang bayi ini kepada Umar bin Khattab dan didoakan serta ditahnik, yaitu dikunyahkan dengan kurma kemudian ditaruhkan di sisi atas dari mulut. Dan Masya Allah, setelah itu Hasan Al-Basri menjadi ulama yang begitu disegani dan paling sempurna akhlaknya menurut para ulama pada waktu itu, bahkan mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan ada 3 akhlak utama pada kesempatan, yaitu pertama kaful adab, yang kedua adalah badrun nadam, yang ketiga adalah talaqatul wajh. Apa itu? Yang pertama adalah kaful adab. Kaful adab artinya menahan gangguan. Seharusnya sebagai umat Islam memiliki akhlak untuk terus menahan dirinya, untuk tidak melakukan gangguan-gangguan kepada saudara-saudara yang lain, tidak melakukan kedoliman-kedoliman kepada saudara-saudara yang lain, dan juga termasuk kepada keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya, dan seterusnya. Karena kedoliman-kedoliman ini menjadi sesuatu yang berbahaya kepada kita. Ittaqullah wa iyyakum wadh-dhulma wa inna dzulmata yaumil qiyamah, bahwa sesungguhnya takut kepada Allah dan takutlah kepada kedoliman itu tadi, karena kedoliman ini adalah kegelapan yaumil qiyamah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, ketika kita sering melakukan kedoliman, hati-hati, itu adalah menambahkan dosa-dosa kita kepada saudara-saudara, menambahkan beban dosa-dosa kita untuk kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sisi lisan, baik dari sisi tangan, maupun perbuatan-perbuatan yang lain. Takutlah akan dosa, kedoliman-kedoliman tadi. Ala la'natullah 'alal dzalimin, bahwa sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang melakukan kedoliman.
Kadang-kadang kita meremehkan dosa, hanya masalah sepele, masalah akhlak dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau melakukan muhasabah akan dosa-dosanya, kemudian beliau ingat akan sebuah surat, yaitu dalam surat Tur ayat 7. Wa inna rabbika adzabil afaqi, bahwa sesungguhnya azab Allah itu akan datang. Maka Umar bin Khattab menangis dengan sejadi-jadinya, sampai kemudian seluruh para sahabat datang menanyakan, ada apa engkau dengan Umar? Aku takut akan dosa-dosaku yang sudah aku lakukan. Itu adalah sekelas Umar bin Khattab yang begitu takut akan dosa-dosa. Maka untuk itu marilah kita mencegah diri kita dengan lisan kita, dengan tangan kita, melakukan kedoliman tersebut kepada keluarga, kepada saudara dan seterusnya. Rasulullah bahkan bersabda khusus untuk keluarganya, khairukum min ahli wa ana khairukum min ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku paling baik pada keluarga. Rasulullah dikenal sebagai ahsanan nas, orang yang paling baik, tidak pernah melakukan kedzaliman kepada orang lain. Ketika setan mulai menggoda kita melakukan kedzaliman, langsunglah kita berlindung kepada Allah. Wa imma yang zagarnaka minas syaitani asun fastaqillah. Ketika setan mulai menggoda kita melakukan kedzaliman, maka kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Akhlak yang kedua adalah jemaah sekalian, yaitu badrun nada. Badrun nada adalah kebalikan dari kaful adha. Ketika kaful adha adalah kita mencegah melakukan perbuatan kedzaliman, maka badrun nada ini adalah kita termotivasi untuk terus melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Ketika kita melihat saudara-saudara kesulitan, ada yang sakit, minimal kita mendoakan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ketika ada saudara kita mengalami kesulitan ekonomi, kita doakan minimal agar dilapangkan rezeki. Banyak ulama yang mengajarkan kita ketika kita melihat saudara-saudara kita yang kesulitan, minimal doakan mereka. Jangan sampai keluar keburukan dari lisan kita karena melihat saudara kita yang sedang menderita. Maka semuanya itu kebahagiaan akan kembali kepada kita. Kadang-kadang sering menjadikan kita malas melakukan kebaikan karena berpikir bahwa kebaikan itu akan merugikan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In asantum asantum li anfusikum wa in asantum fa." Bahwa sesungguhnya kebaikan itu akan kembalinya kepada diri kita sendiri. Demikian juga keburukan. Jika kita menolong orang yang tidak bisa sekolah, menolong orang yang tidak bisa makan, mencarikan pekerjaan orang yang sedang butuh pekerjaan dan seterusnya, bahkan menolong saudara-saudara yang sedang bekerja dan seterusnya, semuanya adalah kebaikan. Itu adalah akhlak seorang muslim. Ketika kita melihat ada orang jatuh di jalan, apakah kita ikut menolong atau kita justru ikut mendoakan keburukan tersebut? Sebagai muslim, minimal kita mendoakan, kalau memungkinkan kita berhenti menolong saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, yaitu thalaqatul wajh. Thalaqatul wajh adalah sebuah akhlak yang selalu menampilkan kita berwajah ceria, berwajah berseri-seri, tidak menampilkan sebagai orang muslim yang pemarah, tidak menampilkan seorang muslim yang menakutkan, tidak menampilkan muslim yang kelihatan menyedihkan, kelihatan sedih terus dan seterusnya. Tapi yang ditampilkan adalah seorang muslim yang optimis, seorang muslim yang berseri-seri, yang positif dalam menghadapi kehidupan ini. Selalu positif thinking kepada Allah, selalu husnudzan kepada Allah, husnudzan billah min husni ibadah. Bahwa sesungguhnya selalu berprasangka baik kepada Allah adalah amalan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam begitu banyak permasalahan kehidupan, ketika kita sudah begitu kuat keyakinan kita kepada Allah, Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung, tempat kita bersandar, maka yakin akan ada pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah kelihatan, tapi membutuhkan sebuah perjuangan. Tapi yakinlah begitu banyak orang yang sudah membuktikan bagaimana pertolongan kita, pertolongan Allah kepada kita semuanya. Maka di dalam surat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in disebutkan bahwa totalitas kita hanya beribadah kepada Allah dan totalitas kita memohon hanya kepada Allah. Maka isti'anah, pertolongan dari Allah ini akan turun ketika ta'abbud kita, ibadah kita kepada Allah semakin baik, bukan justru semakin jauh daripada Allah.
Mari jamaah sekalian kita sempurnakan akhlak kita sehingga menjadi akhlak-akhlak yang begitu sempurna, menampilkan muslim yang begitu kafah. Karena orang yang berakhlak mulia adalah yang paling banyak di surga selain orang yang bertakwa. Jika Rasulullah ditanya siapa yang paling banyak di surga, sebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa dan akhlak mulia. Dalam sebuah hadis sebutkan, man habba ilayya, barang siapa ingin aku cintai, kata Rasulullah, wa qurbu minni majlisan yaumal qiyamah, dan dia bersama dengan majelis satu tempat pun nanti di surga, maka ahsanul akhlaq, maka perbaiki akhlak, sempurnakan akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi sahih. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat-umat Rasulullah yang dicintai Allah, bersama dengan Rasulullah nanti di surga, maka perbaiki akhlak kita. 3 hal tadi: cegah kita melakukan kezaliman, perbanyak melakukan amal soleh, selalu bersikap positif thinking, berseri-seri, jauh dari pemarah, jauh dari pemalas, jauh dari orang-orang yang melihat sedih dan keburukan yang lain. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan ataupun waktu yang berlebihan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi ta'atihi tanfil barakat wa bil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa ya taqullah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Mari pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebutuhan kita. Kita bermunajat untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, di Palestina, Rohingya dan segala macam yang membutuhkan minimal uluran doa-doa kita. Dan kalau bisa kita membantu dengan dana dan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga saudara-saudara kita dimanapun berada selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfirna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fathihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa atina min qawmil dhalimin wal kafirin. Allahumma ansur ikhwanina mujahidin syarqina fi Filistin fi Rahmah fi Kashmir fi Sinjar fi Indonesia fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma salimna muslimin, Allahumma hdina wa atina min qawmil dhalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fa ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.